Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Adapun materi yang saya bawakan itu pendekatan pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin terlebih dahulu saya mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama saya sendiri, Mulyana, sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua Wardah Zahra sebagai pemateri ketiga, dan pemateri yang terakhir yaitu Nur Faida Idris. Mungkin saya langsung saja baca materi saya untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan sedikit menjelaskan materi saya, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Adapun pendekatan adalah merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan yang sangat luas teoritas tertentu. Dilihat dari pendekatan pembelajaran terhadap ada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasikan atau berpusat pada sifat. Adapun yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasikan atau berpusat pada guru. Adapun pendekatan ini menurut seorang ahli bernama Tuan Raka Joni, dalam diktat mata pelajaran pendidikan, dia mengutarakan pengembangan penataan guru IPS atau MPM Malang ialah menunjukkan cara dalam permasalahan atau objek kajian dalam proses pembelajaran. Yang kedua, macam-macam pendekatan pembelajaran. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran, yang pertama, pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi proses. Adapun juga dari segi proses ini terbagi beberapa. Yang pertama itu pendekatan yang berorientasikan kepada guru atau lembaga pendidikan. Pendekatan ini merupakan sistem pembelajaran yang konvensional di mana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru atau staf lembaga di atasnya, atau seperti lembaga sekolah. Guru juga mengomunikasikan pengetahuan kepada peserta didik berdasarkan tuntutan silabus. Adapun yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasikan kepada peserta didik. Maksudnya di sini itu merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik, di mana di sini peserta didik lah yang paling dominan dalam pendekatan pembelajaran ini. Bagaimana cara dia menangkap sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Adapun yang kedua, pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi atau pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan kontekstual, pembelajaran kontekstual. Untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui bagaimana belajar situasi di lingkungan sekitar kita sehingga hasilnya lebih bermakna. Pembelajaran kontekstual ini merupakan proses yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dalam bahan pembelajaran yang mereka pelajari, cara menghubungkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Adapun bagian B yaitu pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini suatu pembelajaran di mana materi yang akan dipelajari oleh peserta didik disampaikan dalam bentuk topik-topik atau tema yang dianggap relevan. Pembelajaran dengan pendekatan tematik dapat dilakukan atau dilaksanakan untuk satu disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu. Mungkin selanjutkan saja kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi. Saya atas nama Wardah Zahra, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Saya sendiri akan menjelaskan materi yang berjudul macam-macam pendekatan pembelajaran. Pada macam-macam pendekatan pembelajaran terdapat beberapa poin. Yang pertama, pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi dan proses. Nah, poinnya, pendekatan yang berorientasi kepada guru
atau lembaga pendidikan, yang merupakan sistem pembelajaran yang konvensional di mana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Karakteristik pembelajaran dengan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik bahwa kegiatan pembelajaran beragam dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, metode, media, dan strategi secara bergantian, sehingga selama proses pembelajaran peserta didik berpartisipasi aktif baik secara individu maupun berkelompok. Dan selanjutnya, pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini sebagai model pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan dengan situasi dari lingkungan sekitar peserta didik sehingga hasil lebih bermakna. Selanjutnya, pendekatan tematik. Pendekatan tematik sebagai suatu pembelajaran di mana materi yang akan dipelajari oleh peserta didik disampaikan dalam bentuk topik-topik dan tema yang dianggap relevan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Wardah Sahra, yaitu pendekatan pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang tanpa jiwa namun selalu dicari oleh siapapun juga. Belajar dari pengalaman adalah lebih baik daripada sekedar berbicara dan tidak pernah berbuat sama sekali. Belajar adalah kenyataan yang ditunjukkan dengan fisik, yaitu pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan ini sangat penting, karena dengan pembiasaan itulah akhirnya sesuatu akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sesuatu sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula, yaitu pendekatan emosional. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan intelektual, perasaan rohania. Perasaan rohania di dalamnya ada perasaan intelektual, perasaan estetis, perasaan etis, perasaan sosial, dan perasaan harga diri. Pendekatan rasional. Di sekolah, anak dididik dengan berbagai ilmu pengetahuan. Perkembangan berpikir anak dibimbing oleh ke arah yang lebih baik, sesuatu dengan tingkat usia anak. Karena kemampuan akal itulah akhirnya dijadikan pendekatan yang disebut rasional guna kepentingan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Untuk mendukung pemakaian pendekatan ini, maka metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, dan latihan. Itu pendekatan fungsional. Ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh anak di sekolah bukanlah hanya sekedar pengisi otak, tetapi diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Pelajaran yang diberikan di kelas bukan hanya untuk memberantas kebodohan dan pengisi intelektual, tetapi untuk implementasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan fungsional yang diterapkan di sekolah diharapkan dapat menjembatani harapan tersebut. Untuk memperlicin jalan ke arah itu tentu saja diperlukan penggunaan metode mengajar. Pendekatan keagamaan. Pendekatan dan pengajaran di sekolah tidak hanya memberikan satu atau dua macam mata pelajaran, tetapi terdiri dari banyak mata pelajaran, khususnya
mata pelajaran umum sangat berkepentingan dengan keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar nilai budaya ilmu itu tidak sekuler tetapi menyatu dengan nilai agama. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.